Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi, dan khususnya beliau Ustaz Nuzul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan nikmat kepada kita semua, di saat Allah Azza wa Jalla mengecualikan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Tatkala Allah Azza wa Jalla menjelaskan jinsul insan lafi khusrin, semua jenis manusia secara umum diingatkan oleh Allah, mereka berada dalam kerugian. Allah Azza wa Jalla mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita dikumpulkan oleh Allah dengan nikmat pribadi kita, diberi oleh Allah nikmatul iman, kemudian diberi oleh Allah nikmat menjadi orang beriman yang senantiasa beramal saleh, dan kemudian dikumpulkan oleh Allah dengan nikmat ijtima' alal iman wa alal amali saleh. Kita dikumpulkan dengan sebaik-baik perkumpulan, yang dengan perkumpulan seperti ini Allah Azza wa Jalla mengecualikan kita semua, tidak menimpa, tidak terkena, tidak mengalami keadaan-keadaan yang secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa katsirun minal khulata la yabghi ba'duhum ba'da. Secara umum Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang pertemuan-pertemuan, percampuran-percampuran manusia. La yabghi ba'duhum ba'da.
benar-benar sebagian mereka selalu melampaui batas, selalu berbuat kerusakan, kedaliman sebagiannya dengan sebagian yang lain. Tidak ada kehidupan hari-hari Allah Azza wa Jalla mempertemukan manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain melebihi pertemuan sebagaimana hari ini. Pertemuan yang sangat khusus, dikumpulkan dengan nikmat yang sangat khusus, yaitu pertemuan terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di mana kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla untuk yantafi'u ba'duna ba'dah, untuk sebagian kita mengambil manfaat kepada sebagian yang lain dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Inilah dua golongan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an-nasu salasah. Manusia itu di dalam mereka mengambil manfaat sebagian dengan sebagian yang lain, ada tiga golongan manusia. Alimun rabbaniyun, orang alim yang mereka mengajarkan ilmu yang mengikuti petunjuk Rabb, sebagaimana Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, memberikan rahmatnya kepada manusia, menumbuhkan rahmatnya kepada manusia, memperbaiki manusia dan seterusnya. Khalaqaha, dabbaraha, amaddaha bikulli ma tahtaju ilaihi. Allah menciptakan makhluknya di saat Allah enggak butuh, dan makhluk yang butuh diciptakan. Kemudian Allah atur makhluknya dengan hikmahnya. Kemudian amaddaha, Allah bentangkan semua kebaikan yang menjadi kebutuhan makhluknya. Qama bil mawjudat, dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum. Tatkala Allah Azza wa Jalla seperti ini, dan orang alim yang rabbani adalah mengikuti kebaikan-kebaikan yang Allah telah tunjukkan kepada hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najatin, orang-orang yang mereka belajar, orang-orang yang mereka talabul ilmi di atas jalan keselamatan. Inilah dua golongan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yantafi'u ba'duhum ba'dah. Sebagian mereka senantiasa mengambil manfaat dengan sebagian yang lain dengan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat ilmu, nikmat qalbiyah, nikmat jamalul hayah al-hakiki, nikmat indahnya hidup yang sebenarnya, yaitu tatkala Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dengan perkumpulan dengan seperti ini, agar kita tidak menjadi orang ketiga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, hamajun ri'a, orang-orang banyak yang martabatnya di sisi Allah adalah ri'a, orang-orang jelata. Hamaj, yang banyak jumlah mereka, tapi kehidupan mereka binasa. Kehidupan mereka, pertemuan-pertemuan mereka tidak pernah mendatangkan kebaikan. Sampai pun pertemuan mereka dibangun dengan pertemuan yang paling khusus. Pertemuannya istri dengan suami, pertemuannya orang tua dengan anak, pertemuannya pembeli dengan pedagang, dan seterusnya. Kembali kepada asal, la yabghi ba'duhum ba'dah. Karena keumuman pertemuan-pertemuan mereka adalah untuk mencari manfaat-manfaat jasadiyah, manfaat-manfaat duniawiyah. Maka para ummahat, para akhwat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia. Kita mungkin pernah melihat dan sering melihat pertemuannya kebanyakan orang di mana-mana.
Lebih khusus lagi kita sering melihat pertemuannya orang tua dengan anak, anak dengan orang tua secara umum. Begitu juga pertemuannya istri dengan suami, suami dengan istri secara umum. Marilah kita lihat seberapa mereka bisa punya kehidupan yang indah di antara mereka untuk memberi manfaat, mengambil manfaat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kemudian bandingkan kehidupannya seorang penuntut ilmu dengan gurunya, seorang guru dengan murid mereka. Sejarah telah panjang dan banyak mengisahkan kehidupan mereka, kehidupan yang paling manis, kehidupan yang paling indah, mengalahkan hari-hari mereka hidup dengan istrinya, dengan suaminya, mengalahkan hari-hari mereka dengan orang tuanya, dengan anaknya. Sejarah telah banyak mencatat bagaimana indahnya para ulama dengan para penuntut ilmu, bagaimana indahnya para penuntut ilmu dengan ulama, bagaimana mereka dipertemukan oleh Allah dengan bersihnya dari kerusakan-kerusakan. Kerinduan mereka ketika mereka berpisah mengalahkan kerinduan mereka suami dan istri mereka, mengalahkan kerinduan mereka dengan anak-anak orang tua mereka. Karena mereka lah sebenarnya orang-orang yang bertemu, yang diridhoi oleh Allah. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang sesungguhnya mendatangkan manfaat. Para ummahat, para akhwat, para asatidzah kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita masih melihat secara gambar pertemuan orang-orang terkait dengan ilmu. Pertemuannya orang yang membawakan ilmu dengan orang yang mencari ilmu. Pertemuannya orang-orang yang mencari ilmu dengan para pembawa ilmu. Namun ada sesuatu yang hilang. Masa-masa kehidupan yang indah para penuntut ilmu dan para pembawa ilmu tidak lagi mudah didapati hari ini. Bahasa yang dulu dikenal oleh para ulama kita, ladzatul ilm, manisnya ilmu, tidak lagi dirasakan oleh orang-orang yang mereka bertemu di dalam ilmu hari ini. Illa man rahimahullah. Para pembawa ilmu mereka tidak lezat lagi membawa ilmunya Allah Azza wa Jalla duduk dari sejak subuh sampai tengah malam, dan mereka pulang membawa ridha Allah. Para penuntut ilmu mereka tidak merasakan lagi kebahagiaan mereka duduk dengan guru-guru mereka sejak dari subuh sampai tengah malam, karena menjadi orang-orang yang mereka disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kehidupan ini tidak banyak lagi dilihat. Ilmu dijaga oleh Allah min khaisun nusus. Dari sisi dalil-dalil, dari sisi tek-tek ilmu, Allah sudah menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hurufnya, lafadznya, maknanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an secara huruf, secara lafaz dijaga oleh Allah melalui wasilah para hamba-hambanya yang Allah jadikan menjaga. Lebih khusus lagi makna-makna Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para ulama, melalui kitab-kitab mereka, melalui tulisan-tulisan mereka. Bahkan Allah menundukkan orang-orang kafir untuk menjaga ilmunya para ulama. Ini secara materi ilmu. Tapi sisi yang lain yang mari kita lihat, apakah kita mendapatkan penjagaan ini? Al-Quran dijaga oleh Allah. Apakah kita yang hari-hari membawa Al-Quran dijaga oleh Allah? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Kitabnya para ulama dijaga oleh Allah. Tapi apakah kita meraih penjagaan? Di mana
ilmu-ilmu yang telah dijaga oleh Allah ini dimaksudkan agar manusia mendapatkan maksud yang dimaksudkan oleh Allah dengan ilmu ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mendatangkan ilmu ini untuk manusia meraih kebutuhannya yang sesungguhnya, yaitu kebutuhannya hidup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sanalah kita berangkat untuk memahami persoalan ilmu ini. Karena di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menjelaskan tentang hakikat nikmat ilmu ini terkait dengan orang-orang yang mendapatkan ilmu. Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibrahim ketika seorang Nabi Allah yang Allah Azza wa Jalla telah memberikan ilmu, bahkan Allah mendidik Ibrahim alaihissalam untuk meraih ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, meraihkan ilmu yakin, meraihkan ilmu ainul yakin, meraihkan ilmu haqqul yakin, dan kemudian meraihkan kemenangan-kemenangan samratul ilm, buah daripada ilmu. Dan itu menunjukkan ilmu yang diberikan oleh Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ilmu yang beliau diberikan manfaat dengan ilmu itu. Di antara kepentingan yang telah Allah Azza wa Jalla tunjukkan pada Ibrahim adalah di mana Ibrahim menyebutkan hakikat nilai ilmu ini adalah kembali untuk meraih qalbun salim. Dengan meraih qalbun salim, Ibrahim alaihissalam kemudian meraih kemenangan di sisi Allah. Lebih-lebih lagi di hari kehidupan yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku ya Allah di hari manusia dibangkitkan setelah kematian, setelah hidup di dunianya. Hari di mana rizki yang Allah berikan pada mereka berupa mal, harta, anak, dan seluruh kehidupan dunia la yanfa', tidaklah rizki yang bermanfaat bagi pemiliknya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang telah diberikan rizki berupa ilmu yang telah membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat. Ini makna sebenarnya. Ilmu yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk meraih kemenangan bagi kita mendapatkan qalbun salim. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain. Allah janjikan, Allah kaitkan ilmu yang Allah berikan ini untuk Allah Azza wa Jalla yarfa', mengangkat pemiliknya, meninggikan pemiliknya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat din, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah meminta kepada Allah untuk ditunjukkan pemberian Allah yang lebih sebagai seorang nabi, sebagaimana Allah telah memberi para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, au kama qal, utitu bi jawami'il kalim, saya diberi oleh Allah jawami'ul kalim, nikmat ilmu yang jami', yang wajiz, yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah kemudian menilai, meninggikan derajatnya Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak.
ayat ini, makna ini sebagaimana Allah mengingatkan yarfa, Allah akan mengangkat derajat terkait dengan orang-orang yang mereka diberi oleh Allah nikmat iman dan nikmat ilmu. Akan tetapi ayat ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, walakin aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia mereka khati'un, orang-orang yang keliru di dalam mereka memahami musammal ilm wal iman. Di dalam mereka meraih, mereka mempraktekkan apa yang dinamakan oleh Allah tentang ilmu dan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang iman. Kata beliau, betul manusia mereka masih banyak dapat ilmu, tetapi ilmun la yarfa, ilmu yang tidak menjadi sebab Allah meninggikan derajat. Betul, sebagian manusia akan banyak mereka mendapatkan iman, tapi imanun la yunji, iman yang tidak bisa menjadi sebab mereka ini selamat, diselamatkan oleh Allah. Punya iman, punya ilmu, tetapi tidak membawa samroh, tidak membawa buah yang sesungguhnya. Karena itu para ummahat, para ibu-ibu dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan banyak. Begitu juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan banyak tentang hakikat nikmat ilmu. Bukan dari sisi ilmu itu sebagai nikmat, tapi dari sisi kita ini termasuk ahlinya yang dapat apa enggak. Ini yang harusnya menjadi perhatian. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam beberapa ayat di dalam masalah ilmu ini telah banyak terjadi masalah bagi orang-orang yang mereka diberi ilmu oleh Allah. Di antaranya ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Ali Imran, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tapi lihat lanjut ayat itu. Seharusnya manusia dapat agama, hati mereka satu atau beda? Satu. Seharusnya mereka manusia dapat agama, allafa baina qulubihim, Allah satukan hati-hati mereka. Seharusnya mereka manusia dapat agama, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dapat ilmu itu mempunyai buah seperti ini. Tapi Allah menyebut di sini, setelah Allah menyebutkan nikmat din, kemudian Allah menyebutkan fenomena orang-orang yang mendapatkan ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa makhtalafa alladziina utul kitab. Allah Azza wa Jalla menerangkan, tidaklah orang-orang yang telah diberi kitab kemudian mereka ikhtalafa, bertentangan, berselisih. Tadi harusnya kalau orang dapat nikmat din itu berkumpul atau bertentangan? Berkumpul. Tapi Allah menyebutkan ada orang-orang diberi kitab, diberi ilmu, diberi agama, tapi yang terjadi mereka ini malah ikhtalafa, bertentangan, berselisih, dan seterusnya. Allah menyebutkan yang menjadi sebab persoalan ini, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Hal yang demikian ini terjadi karena setelah ilmu datang pada mereka, terjadi perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ilmu. Yaitu apa? Baghyan bainahum. Di antara mereka saling melampaui batas dengan sebagian yang lain. Padahal ada pada mereka ilmu. Padahal ada pada mereka din. Padahal ada pada mereka Alkitab.
Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka saling berpecah belah. Tidaklah mereka saling bermusuhan sebagian dengan sebagian yang lain. Padahal mereka orang yang mengikuti menekuni agama. Kata Allah Azza wa Jalla, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah ilmu datang pada mereka, mereka ini bagian bainahum. Di antara mereka saling melampaui batas pada sebagian yang lain. Allah Azza wa Jalla memberikan tahdid, memberikan peringatan, memberikan kewaspadaan. Apa yang Allah ingatkan, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalaulah sekiranya tidaklah telah lewat perkataan yang telah tetap, sunnah yang telah tetap dari Allah kepada hamba-hambanya, di mana di antara rahmat Allah Azza wa Jalla sabaqat ghadabahu, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla telah mendahului sifat murkanya. Allah tidak langsung mengadab khususnya kepada umat Muhammad ketika mereka salah. Tidak langsung mendatangkan hukuman seketika itu ketika mereka keliru. Allah menunda mereka supaya mereka memperbaiki diri. Kalaulah bukan hikmah yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dengan sifat rahmatnya ini, laqudiya bainahum. Tiap saat orang-orang ini diadab oleh Allah semua. Dan sebenarnya walaupun secara material kita belum diadab sebagaimana kaum yang terdahulu, secara makna ketika kita sudah menyelisihi, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, kita sudah diadab. Cuma kebanyakan orang tidak memahami. Para ummahat, para ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, di antaranya beliau Sesa'di rahimahullah, memberikan nasihat terkait dengan surat Asy-Syura tadi, ayat 140, ayat 14. Nah, Allah Azza wa Jalla diterangkan oleh beliau Sesa'di dalam tafsir beliau terkait dengan ayat ini, ketika Allah telah memerintahkan pada ayat sebelumnya untuk ijtama, untuk manusia mereka, orang-orang Islam, agar mereka berkumpul, bersatu, hati mereka ketemu, dipertemukan oleh agama. Yang ini seharusnya terjadi setelah Allah melarang mereka dari berfirqah, berpecah belah. Allah datangkan ayat ini, kata beliau Sesa'di, untuk mengingatkan persoalan ilmu. Yang ilmu ini kemudian tidak bisa menjadi wasilah untuk ijtima, untuk hati-hati mereka bertemu, untuk mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling jujur, saling berbuat baik. Untuk mereka adalah sebagaimana kata si Albani, ala fikratin wahidah, ala syu'urin wahidah, ala yadin wahidah. Pikiran mereka satu, hati mereka satu, kemudian karya mereka juga akhirnya satu. Ketika Allah Azza wa Jalla mengingatkan perintah ini, Allah datangkan ayat yang tadi dinasihatkan oleh Allah, yaitu wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumu al-ilm baghyan bainahum. Apa maksudnya? Kata beliau Sesa'di rahimahullahu taala, annakum la taghtarru bima anzalallahu alaikum minal kitab. Kita ini walaupun sudah muslim, sudah mukmin, sudah jadi penuntut ilmu, sudah punya sejumlah ilmu, sudah punya Al-Quran, sudah punya sunnah Nabi dan seterusnya, ayat ini seakan-akan mengingatkan apa yang dinasihatkan oleh Sesa'di
jangan kalian tertipu. La taghtarru. Jangan kalian tertipu dengan ilmu yang Allah telah turunkan pada kalian berupa kitab. Jangan kita tertipu dengan materi ilmu yang ada di sisi kita. La taghtarru bima anzalallahu alaikum minal kitab. Jangan ketika kita sudah punya ilmu, jangan ketika kita sudah merasa ada Al-Quran, ada Sunnah, kemudian kita merasa berarti urusan kita sudah selesai. Padahal kenyataannya kita lebih banyak terjadi fitnah daripada jauh dari fitnah. Mestinya dengan nasihat ini menjadi peringatan bagi kita untuk membenahi kenapa ada kita kitab, kenapa ada kita ilmu, kenapa ada kita nasihat. Keadaan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un illa man rahimahullahu taala enggak jauh beda dengan orang lain. Tafarruq fitnata ba'duhum li ba'din. Maka kata beliau Sesadi rahimahullah, ingat fa inna ahlal kitab lam yatafarraqu hatta anzalallahu alaihim alkitab al-mujiba lil ijtima'i fa fa'alu didda ma ya'muru bihi kitabuhu. Ingatlah ahli kitab, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat ilmu sebelum kita. Disebutkan oleh beliau Sesadi, tidaklah mereka berpecah, bermusuhan sebagian dengan sebagian, merusak sebagian dengan sebagian, hingga ketika Allah telah mendatangkan kitab, mendatangkan ilmu pada mereka, yang ilmu itu telah menuntut mereka untuk hati-hati mereka dipertemukan, kehidupan mereka dipertemukan oleh Allah, tapi mereka mengerjakan yang beda dengan isinya ilmu. Mereka mengerjakan yang tidak cocok. Apa yang mereka tempuh, apa yang mereka dapat tidak sama dengan ilmu yang mereka pelajari. Ini yang terjadi pada mereka. Kemudian ilat, alasan, penyebab yang diingatkan oleh Allah sebagaimana beliau Sesadi menyebutkan, dalika bagian wa udwanan minhum. Penyebabnya karena mereka ini pribadi mereka tidak sembuh. Penyakit bagha ba'duhum li ba'din tidak sembuh. Kemudian udwanan, saling bermusuhan, tidak sembuh. Padahal kitab ilmu itu datang harusnya menyembuhkan itu semua. Sebagaimana Allah ketika menyebutkan ayat wa'tasimu bihablillah, kita disuruh berpegang teguh dengan apa? Apa hablullah? Alkitab, Al-Quran. Kita disuruh berpegang teguh dengan itu. Kemudian Allah mengingatkan, wadhkuru nikmatallah id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum. Allah mengkaitkan perintah memegangi agama dengan sebuah nikmat yang diingatkan oleh Allah. Kalian itu dulu ketika enggak kenal agama, enggak kenal ilmu, enggak kenal pengajaran, kalian itu hidupnya adalah a'da, saling bermusuhan, saling merusak, saling menfitnah. Loh kok mestinya kembali ke agama ini berubah. Tapi setelah lama kok nggak ada bedanya dengan dulu. Ini menunjukkan persoalan yang kembali kepada masalah ilmu itu tidak kita ambil sebagaimana para pendahulu kita dulu mereka mengambil ilmu. Dari sana kita mendapatkan ibrah atas kepentingan kita di dalam masalah thalabul ilm. Kita bukan mengambil kepentingan yang paling besar sejumlah berapa kita dapat ilmu. Apalagi ketika ilmu itu tidak bermanfaat pada diri kita, min babi aula ila ghairina. Kalau kita sendiri saja tidak memberi manfaat, apalagi kepada orang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang dia enggak punya apa-apa tidak bisa memberi orang lain. Enggak bisa memberi orang lain.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh orang munafik yang membaca Al-Quran, dicontohkan apa ini? Hah? Orang munafik yang membaca Al-Quran diberi contoh apa? Gimana? Dicontohkan apa? Dicontohkan buah yang buah yang apa? Baunya harum, tapi rasanya pahit. Dilihat kayaknya menjanjikan, begitu dirasakan pahit. Fakidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi, kayaknya bisa memberi. Apalagi orang lain, dia sendiri saja tidak bisa mengambil manfaat. Iya dan billah. Maka di sini faidah yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai nasihat bagi kita kembali untuk memulai memperbaiki nikmat ilmu yang agung, untuk kita memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makna secara proses. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada kita tentang nikmat ilmu, dengan makna bagaimana kita menjadi orang yang menekuni ilmu. Itulah hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala di buku yang ibu-ibu semua pegang di halaman 15. Pada maudhu yang dinasihatkan oleh beliau, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan ta'allum. Ilmu itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan ta'allum. Dari judul ini saja dan terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana dinasihatkan oleh beliau, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittakhallum. Man yatakharral khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ilmu ini kembali kepada proses. Karena hakikat nikmat ilmu tidak ada keraguan. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Akan tetapi Allah telah menetapkan sunnah syariah bersama dengan sunnah kauniyah. Sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah secara syar'i, dan itu adalah hak, Allah kaitkan dengan sunnah secara kauni. Sunnah yang tetap di dalam kehidupan yang dilakukan oleh manusia. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kita menjadi orang cerdas di dalam memahami nikmat ilmu. Di hari-hari yang banyak orang tidak banyak ditolong oleh Allah tentang masalah ini, Rasul kita mengingatkan innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan ta'allum. Nikmat ilmu hakikatnya yang ngerjakan ustadz atau yang ngerjakan ibu-ibu, atau Allah yang mengerjakan untuk memberi nikmat ilmu? Hah? Gimana Bu? Tetapi seringnya manusia banyak salah. Apa? Dia yang nguber ilmu. Tahu nguber Bu? Nguber, tahu nguber? Rumangsane dia yang bisa bikin dia punya ilmu.
wilayah Allah diambil jadi wilayah dia. Makanya banyak sekarang penuntut ilmu, lu aku kok pinter-pinter. Loh, pinter itu bukan urusan saya, bukan urusan ibu-ibu, bukan urusannya ustadz. Wilayah kita di mana, Bu? Bitta'allum. Banyak orang gimana suka dengan nikmat ilmu? Iya. Bagaimana suka dengan ta'allum? Gimana Ustaz ta'allumnya? Kalau suka bicara ilmu, iya. Begitu bicara ta'allum, orang kemudian tidak menempatkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya nikmat ilmu itu diberikan oleh Allah bita'allum. Kemudian wa innamal ilmu bitakhallum. Sesungguhnya nikmat di mana seorang hamba punya akhlak hilm, punya akhlak kuat menjaga dirinya, lapang dadanya, itu bitakhallum. Dengan dia mengajari dirinya, mendidik dirinya, menempuhkan dirinya menjadi orang yang melatih menjaga kekuatan jiwanya, kekuatan dirinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatakharral khaira tahu. Siapa yang dia meneliti, menekuni, mencari, menuju kepada kebaikan, dia akan diberikan kebaikan itu. Wa may yattaqi syarra yuqahu. Siapa yang dia menjaga dirinya pada keburukan-keburukan dia jaga, yuqahu, maka dia akan dijaga pada keburukan itu oleh Allah. Dia akan dijaga. Lihat di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah-kaidah kepada kita. Mana wilayah kita? Wilayah kita ilmu atau ta'allum? Ta'allum. Mana wilayah kita? Hilm atau tahallum? Hah? Hilm atau tahallum? Hilm atau tahallum? Tahallum wilayah kita. Hilm itu anugerah, pemberian kepada orang-orang yang pantas diberi. Begitu juga ilm adalah rizkun, rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi rizki dan sesuai dengan keadilannya Allah Rabbul Alamin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man, siapa, ini syarat. Kemudian ada jawab. Mana jawabnya, Bu? Hah? Mana jawabnya? Mana ini ibu-ibu yang sudah belajar nahwu? Man, syarat. Mana jawabnya? Oh, yu'ta. Wilayah kita syarat atau jawab? Hah? Jawab itu dari siapa? Dari Allah. Yang kita harus kerjakan jawabannya atau syaratnya? Syarat. Berarti kita yang harus yatakharral khairah. Adapun yu'ta itu adalah Allah yang akan berbuat dengan sifat sempurnanya, dengan sifat keadilannya, dengan sifat fadlnya. Begitu juga mayyattaqi asyarra yuqa. Mana syaratnya? Hah? Mana syarat? Yattaqi. Mana jawab? Yuqa. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menjaga diri kita akan dijaga oleh Allah, atau kita berbuat menempuh jalan? Kita berbuat menempuh jalan. Kembali kepada makna hadis ini, beliau Syekh Abdul Razak mengingatkan faedah yang besar di dalam hadis ini. Di penjelasan beliau setelah hadis tersebut, hada hadisun jami' fi tahdibin nufus wa tarbiyatiha wa husni ta'dibiha wa dalalatiha 'alal haqqi wal huda wa riyadatiha wa tamriniha wa tadribiha fa huwa bi haqqin
hadisun jami'un wa wasiyatun nafi'atun yanbaghi ala kulli muslimin ay yakhsuna ta'ammula hadal hadis. Kata beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau menasihatkan ini adalah hadis yang jami'. Hadis yang simpel tetapi maknanya mencakup banyak makna. Mencakup banyak kaidah. Kaidah apa? Kaidah di dalam tahdibun nufus. Kaidah di dalam bagaimana kita memperbaiki jiwa kita, mendidik jiwa kita. Kaidah di dalam kita membaguskan adab jiwa kita. Kaidah di dalam menunjukkan jiwa ini di atas kebenaran, di atas petunjuk, dan kaidah di dalam bagaimana cara riyadhah, apa? Melatih. Cara melatih wa tamrin dan memberikan ujian-ujian kepada kita wa tadrib dan mengatur jiwa kita. Ini menunjukkan kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada proses ilmu. Dan ini adalah wilayah yang harusnya kita perbaiki. Adapun ilmu yang nafi', Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang-orang yang pantas diberi ilmu yang nafi'. Karena itu, semakna dengan hadis ini, insyaallah ibu-ibu sudah sering mendengar istilah yang sering diterangkan para ustadz kita dengan istilah hadis Jibril. Isinya tentang apa ibu-ibu hadis Jibril? Hah? Tentang apa? Tentang belajar Islam. Kemudian apa lagi? Iman. Kemudian apa lagi? Ihsan. Yang lain gak ada? Selain dari itu? Hah? Sampai di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan persoalan penting yang ada di hadis ini. Apa peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis? Apa? Apa Bu? Hah? Loh. Setelah selesai hadis ini Rasulullah bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada sahabat, khususnya kepada siapa waktu itu? Umar. Apa pertanyaannya? Atau dari manis sa'il? Ibu-ibu kok gak paham? Wong Rasulullah aja malah nanyakan tentang orang yang datang. Padahal dari awal Umar tanya apa? Jibril datang tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Terakhir Nabi SAW malah menanyakan yang lain. Itu apa? Siapa yang datang? Di mana kedatangan ini di kalangan sahabat ketika itu kaget semua. Datang nggak dikenal, tapi penampilannya lebih bagus daripada mereka. Pakaiannya, kemudian adab jasadnya, kemudian adab maknanya, sahabat heran-heran semua. Duduknya, caranya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat heran semua. Mereka mengatakan kita heran. Dia nanya, dia jawab, dia benarkan. Kemudian duduknya diceritakan lengkap oleh para sahabat. Pada waktu itu diantaranya Umar. La yura alaihi atharus safar. Enggak ditahu bekas-bekas orang musafir, tapi orang lain enggak ada selama ini di sini. Kemudian terakhir Nabi bertanya, atadri man sa'il? Tahukah kalian tadi siapa yang bertanya? Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian apa jawaban Nabi menjelaskan? Hada Jibril. Ya. Apakah maksudnya Rasulullah hanya sekedar menyampaikan kepada para sahabat kalau yang datang tadi Jibril? Hah? Enggak. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika bertanya tentang siapa tadi yang datang,
Untuk mengenalkan tadi itu Jibril. Kalau kita ibu-ibu, kita semua kedatangan Jibril mungkin langsung, oh ya, saya minta nanti jadi kaya raya, saya minta. Oh. Apa maksudnya Rasulullah? Rasulullah langsung memberikan sarah tentang pertanyaan beliau kepada para sahabat dan sekaligus jawaban beliau. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang. Datang sejak kapan? Sejak kapan yang dimaksud Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam datang? Sejak makna yang dipahami oleh para sahabat, datang tidak ditahu, kan itu. Tadi kan sudah diceritakan panjang. Justru itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka kembali menyerap itu sebagai kaidah mereka di dalam meraih nikmat agama. Apa yang dipersoalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'allimukum dinakum. Di mana beliau datang itu sebagai guru bagi agama kalian. Ibu-ibu sudah lama ngaji? Sudah? Sudah lama? Hah? Sering ikut kajian? Sering? Sudah berapa tahun? Ada 10 tahun? Ada? Belum? 5 tahun? Belum? Berarti orang baru semua ini. Gimana Bu? Sudah berapa tahun? Ya sudah, nggak perlu, nggak penting. Sekarang saya tanya, sudah punya guru? Hah? Punya guru? Sopo guru nih? Saya enggak. Pernah ibu-ibu membuat perjanjian dengan saya sebagai guru sama murid? Sudah punya guru dengan murid? Di sana ada adab yang khusus. Berguru itu lain. Sekarang banyak orang ngaji tapi nggak pernah berguru. Makanya kacau. Karena sekarang zaman kebebasan. Kalau berguru itu nanti dituduh taklid. Kalau bebas kan dituduh salafi sejati. Ya kan? Wah ini nggak taklid sama fulan. Berarti tiap hari kita bisa keliling 10 orang, 20 orang. Tapi kalau kita berguru kan, paling hanya itu-itu aja. Nggak keren, gitu Bu. Tapi kalau bebas kan lebih keren. Nanti kalau berguru belajarnya sudah 5 tahun cuma itu aja. Wah ini taklid ini. Makanya Syekh Shalih bin Abdul Aziz menerangkan, di antara sebab terjadinya perpecahan fitnah karena tidak tahu caranya berguru. Karena tidak tahu cara berguru. Mereka tidak mau ditata. Bagaimana belajar, dari mana, adabnya harus gimana, gurunya harus bagaimana, enggak. Mereka bebas, gurunya bebas, muridnya bebas, freelance. Ya Bu, freelance. Nah, itu ada. So kalau berguru itu dari dulu bukunya cuma itu saja, satu aja enggak rampung-rampung. Sementara yang lain sudah keren. Sudah banyak kitab, banyak diselesaikan. Ini yang banyak menjadikan fitnah. Sama Rasul ketika mengingatkan masalah ini mengingatkan proses ilmu yang benar. Sehingga beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali ketika menerangkan peringatan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan ini tanbih. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang mengambil agama mereka mengarahkan wajah-wajah mereka kepada satra wujuhal alim ar-rabbani. Supaya mereka mengarahkan wajah mereka kepada orang alim yang rabbani. Yang menumbuhkan ilmu mereka, yang mendidik mereka, yang menjadi orang tua mereka di dalam ilmu. Yang sebagaimana sifat-sifat mereka dimintakan oleh Ibrahim. Berguru itu sejak Nabi Ibrahim sudah minta kepada Allah. Tapi nikmat ini banyak disia-siakan sekarang. Apa doanya Ibrahim? Ibrahim minta proses ilmu. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan.
Wahai Allah, utuslah pada mereka seorang guru. Siapa? Rasul. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Utuslah pada mereka seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat mereka. Apa? Minhum. Rasul itu dari jenis mereka. Sama manusia kayak mereka. Bahkan diterangkan di Al-Quran, yamsuna fil aswaq, mereka jalan ke pasar belanja. Mereka ya'kuluna ta'am, makan biasa. Apa makna minhum? Para ulama banyak menjelaskan tentang ini. Memudahkan mereka untuk yatahaddas, untuk berbicara, mengambil pelajaran, saling bermuajahah, saling mencontoh, saling mengambil kebaikan, karena manusia sama dengan manusia. Tetapi sekarang orang enggan, malah lebih baik lewat internet. Ya, lebih baik orang lewat internet. Kebahagiaan muamalah khusus antara guru dan murid hari ini sudah langka. Sebagai manusia mencari kenikmatan dengan manusia, saling berbuat baik, saling memberi kebaikan. Ini diantara faidah minhum. Sehingga mereka ketemu, mereka saling mengambil faidah, saling memahami, saling mencari kebaikan sebagai manusia dengan manusia. Ini diantara faidah. Dan Ibnu Katsir, ulama yang lain menerangkan tentang masalah ini sangat banyak. Di antara sifat mereka kembali yang syar'i. Kalau tadi adalah sifat yang kembali kepada humanis sebagai manusia. Karena seorang guru juga manusia, murid juga manusia. Mereka harus punya muamalah yang memahami sebagai manusia dengan manusia. Kemudian lebih dari itu, Rasulullah Azza wa Jalla menerangkan sifat-sifat proses ilmu yang mereka harus dapat, mereka harus memberi. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ngajarkan kitab, ngajarkan hikmah. Kemudian apa? Yuzakkihim, mendidik mereka, memperbaiki akhlaknya, kebaikannya ditumbuhkan, kejelekannya diperbaiki sedikit demi sedikit. Dan makna ini sangat panjang diterangkan para ulama. Karena itu ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Saya itu datang diutus oleh Allah karena doanya Ibrahim. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, Allah mengatakan kabar gembira. Laqad manallahu alaikum. Allah telah memberi anugerah kalian. Dengan adanya siapa? Anugerah apa, Bu? Rasul. Sebagai guru, sebagai pembawa ilmu, sebagai pendidik. Dan manusia untuk mengambil faidah ini seperti ini. Ini proses. Dan demikian juga Allah Azza wa Jalla menerangkan sifat Rasulullah banyak sekali di dalam Al-Quran. Ini semakna dengan apa yang tadi dinasihatkan oleh secara umum. Karena itu ketika beliau Sesadi mendefinisikan ilmu yang nafi', beliau mendefinisikan terkait dengan orang-orang dapat ilmu yang nafi' atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa terkait dengan ilmu, itu terkait dengan beliau dapat apa enggak. Beliau berdoa kepada Allah, as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Beliau Sesadi ketika menjelaskan makna ilmu yang ini menjadi kemuliaan, beliau terangkan di sana yusakhihul uqul. Ilmu itu akan membenarkan akal-akal manusia. Yunakil qulub, ilmu itu akan menjernihkan, memperbaiki hati manusia. Kemudian yuhadzibul akhlak, ilmu itu meluruskan, memperbaiki akhlak manusia. Dari makna ini, nasihat yang sangat penting diingatkan oleh beliau di buku itu di halaman 51, fahadal ilmu laisa ka ghairihi minal ulum allati rubama tunalu bi tajarubi bil khabarati au bi mumarasatin muayyanatin au tajarubin muayyanatin.
dari makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Kata beliau, ilmu ini maknanya tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu lain. Di halaman 51 di bagian bawah. Hadal ilmu laisa ka ghairihi. Ilmu ini tidak bisa disamakan dengan ilmu lain. Di mana ilmu yang lain itu rubama tunalu bitajarrub. Mungkin kita mencoba meneliti atau mungkin riset, atau kalau orang sekarang bil khabarat, dengan meneliti kehidupan-kehidupan, atau bimumarasatin muayyanatin, atau dengan mencari, melatih dengan cara-cara tertentu, atau tajarubin muayyanatin, atau dengan penelitian tertentu dilakukan setiap orang, mungkin bisa. Ini bukan ilmu Islam. Tetapi wa innama yunalu bi talabihi wa taksilihi. Ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata ta'allum, itu maksudnya ilmu ini harus diraih bitolabihi, dengan cara mencarinya, wa taksilihi, bagaimana menghasilkannya, wa talabu hadal ilmi la yakunu illa ala khamalatihi. Dan untuk mencari ilmu ini tidak akan bisa dapat kecuali harus melalui atas para pembawanya. Harus melalui lewat orang-orang yang mereka telah diberikan oleh Allah mendahului kita di dalam ilmu. Makanya ulama kita mengatakan yahtaju ila soni. Ya, ilmu ini butuh kepada soni. Maknanya begitu posisi soni tidak langsung diraih oleh manusia, butuh kepada orang yang berbuat. Begitu cara mengambil ilmu dengan orang yang berbuat ini sudah mulai luntur, sudah mulai cacat, sudah mulai diganti. Kalau dalam ilmu pendidikan diganti dengan instrumen. Banyak sekarang banyak orang ngajar pengangguran. Gimana pengangguran? Belajar juga inginnya begitu. Daripada diajar gurunya, mendingan gurunya, bapak pergi aja, kita baca buku sendiri. Ya kan? Dulu guru saya juga begitu. Sebagian mereka ya, begitu masuk kelas, tolong baca halaman sekian sampai sekian. Lu bapak kemana? Saya ada perlu. Ini antara son'ah dengan sonik sudah mulai banyak cacat. Sekarang orang tanpa sadar ingin dapat ilmu jadi Abu Bakar, tapi dengan cara kayak orang Amerika. Gimana mungkin Abu Bakar tiap hari hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berlomba selalu nomor 1. Makanya di hari fitnah, orang yang tampil dengan ilmu ya Abu Bakar. Karena beliau telah menyerap ilmu dari Rasulullah jauh lebih mapan daripada yang lain. Kenapa? Liqa'nya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertemuan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertemuan yang diibaratkan oleh Nabi sebagai khalil, melebihi dari sekedar pertemuan biasa. Dan itu untuk apa? Untuk mengambil ilmu. Untuk mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan harus lewat hamalah, lewat proses ngambil ilmu yang betul antara murid, thalabul ilmi, ada guru. Makanya tadi hadis Jibril ketika Rasulullah bertanya, menjelaskan, atakum yu'allimukum dinakum. Sebagian ulama kita menjelaskan, dari hadis ini menunjukkan sunnah yang lazim, yang dulu diikuti oleh para salaf. Apa? Ikhtiyarus suyukh. Sehingga dalam kitab-kitab adab mereka para ulama ada bab ikhtiyarus suyukh. Di kitabnya Syekh Salim bin Id al-Hilali, Khilyatul Alim al-Muallim wa Bulghatul Talib al-Muta'allim, di sana di bagian akhir dari hadis ini ada bab ikhtiyarus suyukh. Bab memilih guru. Ibu-ibu sudah milih guru? Milih ilmu? Sudah, di mana-mana banyak milih ilmu, tapi milih guru belum. Nah terus piye? Ya, makanya enggak karu-karuan, enggak mapan.
Karena ilmu itu dinasihatkan oleh Nabi bita'allum. Di antaranya di sini adalah harus lewat hamalahnya, lewat ahlinya. Wa man waffaqahu Allah Subhanahu wa taala li husni tafsilihi minal ulama ahli al-fahm wal basirah wad dirayah wal ma'rifati bidinillahi Subhanahu wa taala, fahada huwa sabilul ilmi wa tariquhu. Maka kata beliau Syekh Abdul Razak, siapa yang dia dapat petunjuk taufik dari Allah Rabbul Alamin, dengan dia mempunyai bagusnya adab untuk dia bisa mengambil ilmu, belajar, bertemu dengan orang alim yang mempunyai sifat-sifat ilmu yang rabbani, mempunyai ahli fahm, ahli basirah, ahli melihat, mendidik dengan ilmu yang ada di hati mereka, ahli diraya, ahli memahami maknanya, ahli ma'rifah, ahli mengerti dengan agama Allah. Maka inilah jalan ilmu yang sebenarnya dia ta'allum, yang dia dapat. Yang inilah yang sebenarnya menjadi ladahnya ilmu. Maka dulu para ummahat, para akhwat semua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para salafus soleh itu mereka punya kehidupan yang manis dengan guru-guru mereka. Ya. Saya pernah nyampaikan kepada murid saya punya guru dari kecil, guru ngaji, Mbah Mudin namanya di kampung saya. Kenal Mbah Mudin? Itu tempatnya jauh. Ya, tempatnya jauh. Saya waktu itu sambil ngomong, adik saya yang paling gede, sambil gendong, habis mandikan gendong, bawa Al-Quran lari-lari. Ngajinya itu ba'da maghrib, asar itu sudah lari. Naruh Al-Quran supaya nanti segera bisa ketemu gurunya. Itu kalau ngajar bawa rotan segini. Kalau Ustadz Nuzul bawa rotan, kira-kira ibu-ibu gimana? Lari semua mungkin. Bawa rotan. Kata guru saya waktu saya ziarah ke pondok, dulu kita ini diambilkan rotan sama guru, kemudian dipentong. Oh, dipentong. Begitu dipentong itu wajah kita cerah. Ini kita mau dikasih ilmu yang nafi. Kalau ibu-ibu dipentong, gimana punya perjalanan ilmu yang bagus? Kita ini wajahnya cerah. Ya. Biasa saya sampaikan sama murid, saya itu tidak punya guru kecuali saya pernah tidur di rumahnya. Pernah tidur bermalam, tahu kehidupannya, tahu ini, dan kenikmatan. Kadang-kadang dengan orang tua sendiri, orang tua nasab, dengan orang tua guru, lebih nikmat hidup bersama orang tua guru. Sampai kemudian yang lucu muridnya bilang, loh tapi Ustadz ini nggak adil. Lah kenapa? Saya pengen tidur di rumahnya nggak boleh. Loh nggak boleh sekarang lain persoalan. Iya, karena dulu beda dengan sekarang. Ini contoh-contoh Bu, kebahagiaan dulu hidup dengan guru itu karena ada alaqah nikmat. Gimana kita dibimbing, diberi faedah, diberi hikmah, itu kebahagiaan. Dan ini yang hari ini orang penuntut ilmu nggak bahagia karena nggak ada gurunya, nggak ada soneknya, nggak punya adab, nggak punya muamalah saksiyah. Isinya sakit hati dengan penceramah. Penceramahnya kelamaan, wah ini penceramah ini nggak tahu diri. Saya pernah ceritakan, saya pernah belajar habis sholat isya sampai di situ, padahal jalan kaki malam-malam Bu. Sampai di situ suruh duduk. Ya Pak Kiai, coba baca pelajaran kemarin. Apa pelajaran kemarin Bu? Cuma hanya disuruh mengatakan makhrajnya huruf dot. Ya, apa? Walat. Itu bunyi walat itu disuruh berhenti. Ayo berhenti dulu. Walat. Itu suruh berhenti. Disuruh ngulangi 3 kali. Ayo ulangi lagi. Walat. Begitu aja. Habis itu sudah selesai pelajaran. Cuma itu tok. Setelah itu disuruh mijeti. Suruh mijeti.
dan beliau tidur, saya pijeti, tidur, jangan minta pijet, tidur sampai jam 1 malam, enggak berhenti mijeti. Habis itu dia tanya, sudah jam berapa Mas Muin? Sudah jam 1 Pak Kiai. Ya sudah, kamu pulang. Ini pulang jalan kaki lewat kampung-kampung jauh. Dapat pelajarannya cuma walat, wis tok, begitu tok. Kalau ibu-ibu hari ini, enggak prospek belajar kayak begitu. Ini fitnah. Makanya kita sekarang enggak mapan di dalam mengambil ilmu dan akhirnya banyak masalah, banyak fitnah karena kita enggak tumbuh, dibesarkan di dalam wilayah ilmu yang baik. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, faidahnya masih banyak, tapi waktunya sudah selesai. Saya alhamdulillah. Soalnya ini mungkin di Jakarta ibu-ibu baru. Kalau kita di Semarang kalau sudah daurah begini, dari pagi sampai jam 10 malam, Bu. Ya ini alhamdulillah ibu-ibu. Ustadz Nuzul ini punya hikmah, dikumpulin supaya mulai pelan-pelan diluruskan, diperbaiki. Mudah-mudahan lama-lama nanti Allah berikan ladzatul ilm dan kemudian insya Allah dibimbing waktu yang sangat sedikit sekali untuk jelasin seperti ini saja. Kita masih banyak kurang. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa membaca sendiri kitabnya. Ya? Loh, kenapa Bu? Loh, jangan kaget. Saya punya murid Bu. Ibu-ibu juga punya. Umurnya 70 tahun. Belajar bahasa Arab sama saya. Sendirian belajar. 2 tahun setengah alhamdulillah beliau bisa memahami kitab. 70 tahun umurnya. Saya punya murid bapak-bapak, umurnya juga segitu. Waktu awal belajar baru belajar Iqra. Belajar Iqra tahu Bu? Iya. Datang sama saya setoran, Pak, jenengan ampun derek bahasa Arab riyen, belajar Iqra dulu dibenerin. Enggak Ustaz, saya tetap ikut ini juga ikut Iqra. Loh kan enggak bisa Bapak. Enggak apa-apa, saya biar ngaco sedikit enggak apa-apa. Tulisannya Bu, belajar bahasa Arab tulisannya Latin semua. Doroba itu ditulis Latin, doroba itu Latin. Enggak bisa apa-apa. Sekarang alhamdulillah sudah bisa baca kitab ulama, bisa ngartikan, bisa memahami. Loh, itulah nikmat ilmu. Kalau kita mau ditumbuhin, mau dibesarin, mau dibimbing dengan kaidah ilmu, akhirnya dimuliakan oleh Allah, diberikan. Mau merendahkan diri, akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau nggak mau merendahkan diri, dididik dengan baik, ya sudah. Jadi, saya kira ini, alhamdulillah, insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Dan sekarang ini jadwalnya Ustadz Nuzul, saya minta maaf kepada ibu-ibu dan Ustadz Nuzul karena sudah motong waktu 1/4 jam. Enggak. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Dan kita akhiri dulu majelisnya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan kembali jadwal saya dengan beliau kembali Ustadz Nuzul. Dan saya mohon maaf kepada Ustadz Nuzul dan ibu-ibu sekalian jika ada yang kurang dan ada yang khilaf. Yang semuanya ini adalah kekurangan yang ada dari diri saya semua. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.